jemaat yang terkasih, syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita dapat kembali beribadah di awal tahun yang baru ini. Tahun yang membawa pengharapan yang baru. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat yang terkasih, pemazmur mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah penolong kita. Percayalah, Dia tidak pernah terlelap. Tuhan akan senantiasa menjaga kita sepanjang tahun yang baru ini. Tetaplah berserah dan berharap hanya kepada-Nya. Mari kita imani pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, Selalu kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi.
Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih-Mu Tuhan tetap abadi, tak berubah sampai selamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama kami dimanapun kami berada. Engkau selalu menolong dan menjaga kami senantiasa. Sehelai rambut pun tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang sudah kami alami sampai saat ini. Terima kasih atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kalau sampai hari ini kami masih bisa menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Saat ini kami dengan sepenuh hati mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Mari setiap kita masing-masing berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Kita ungkapkan isi hati kita di hadapan-Nya.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih kalau Tuhan sudah melayakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Bawa hati kami untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hanya kasih Bapa yang sanggup memulihkan hidup kita. Mari kita akan datang kepadanya, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati untuk menyambut firman-Nya. Lapar akan Engkau.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat Rencanamu indah bagiku. rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Kaulah yang ku pandang selama hidupku. selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi merendahkan diri di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau hadir di tengah kehidupan kami. Di dalam kami menapaki tahun yang baru 2021. Sungguh Tuhan, kami memerlukan firman-Mu, memerlukan tuntunan-Mu, memerlukan arahan-Mu. Biarlah sungguh Tuhan, hidup kami boleh diletakkan kepada apa yang Engkau mau seutuhnya. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami membaca firman Tuhan, merenungkannya, tolong hamba-Mu supaya dia mampu menyampaikan maksud hati Tuhan. Tolong kami semua supaya Roh Kudus terus bekerja dan kami sungguh merasakan
bahwa Engkau hadir dan Engkau menyapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jam dan waktu ini di dalam perenungan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang menolong kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah di tahun yang baru ini adalah Sang Terang memberi pengharapan baru. Teks yang diambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian sabda Tuhan, Yeremia 31 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Ayat yang ke-9. Dengan menangis dan mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengan firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Ayat 11. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti, saya ulangi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Ayat 13. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Ayat terakhir, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang percaya dan melaksanakan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita tadi saya sudah katakan adalah Sang Terang memberi harapan baru. Cocok di tahun yang baru 2021 loh ya. Hari ini kita sudah menginjak 2021, pandemi biar pandemi jalan, tapi waktu tidak bisa nunggu pandemi selesai ya, dan waktu terus berjalan. Ketika saya baca teks ini berkali-kali, saya melihat, waduh, ini teks cuma ada kesimpulannya di dalam satu kata, yaitu anugerah Tuhan. Luar biasa. Saudara tahu kalau kita membaca Yesaya, Yeremia, banyak berita tentang hukuman-hukuman bangsa Israel, Yehuda, dan seterusnya. Di dalam bagian Yeremia 31 ini kita melihat
bahwa Tuhan seolah-olah ingin berbicara, yang bahasa saya katakan ingin menggembirakan umatnya, membuat umatnya gembira-gembira mungkin. Wah, luar biasa. Tuhan aja di tahun awal kita ini, dia ingin menyatakan supaya kita menjadi umat yang gembira. Apakah hidup kita tahun ini? Ya kita mesti cek. Dan kita mesti memulai memplanning bahwa aku akan juga menggembirakan hati Tuhan. Amin. Saudara juga akan punya satu kerinduan, Tuhan 2021 adalah tahun di mana aku dan keluargaku menggembirakan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi temanya adalah sehubungan teks ini berhubungan dengan satu kata saja, kalau disimpulkan adalah anugerah Tuhan. Kegembiraan apa yang Tuhan mau? Tuhan menanggung segala sesuatu, kesusahan. Bukan hanya bicara dosa sebenarnya. Kalau kita baca dan kalau kita melihat seringkali Yeremia 31, ya Tuhan menyelamatkan umatnya. Selalu pikiran kita dosa. Padahal masalahnya bukan hanya dosa, ini holistik yang diselamatkan Tuhan. Perekonomian, sosial mereka, rasa malu sebagai bangsa yang besar, identitas mereka menjadi hilang ketika mereka di pembuangan dan lain sebagainya. Disitulah Tuhan mau memulihkan. Nah, saya rindu melalui teks ini Tuhan kira-kira mau bicara apa? Ini tahun baru Tuhan. Tuhan mau bicara apa dengan kita jemaat GKI Sulung, dengan saya sebagai pendeta GKI Sulung? Tuhan mau bicara apa? Saudara, kalau saya mau menyimpulkan Tuhan, kalau dulu pengharapannya adalah sesuatu, mereka adalah bangsa yang sudah bobrok secara moral, secara spiritual, mereka sudah jauh daripada Tuhan dan pelanggaran, sehingga berita daripada kitab Yeremia, Yesaya dan seterusnya adalah penghukuman. Tetapi engkau pulihkan. Sekarang kalau kau bertanya kepada kami, ada 3 hal apa yang ingin dipulihkan Tuhan? Saudara, kalau saya mau bertanya kepada kita jemaat yang di rumah, apa yang Tuhan ingin pulihkan dalam hidup kita? Apa yang harapan yang Tuhan mau nyatakan? Yang keinginan kita. Saudara, kalau kita berbicara, wah saya kepingin orang Kristen itu mau menjadi pejabat negara semua. Pengharapan kita itu ya. Wah saya kepingin karir. Nah, hati-hati ya, kalau kita mau bicara permohonan apa di dalam kebersamaan, kita tidak bisa minta hanya sesuai keinginan kita. Artinya gini loh, jangan langsung pokoknya orang Kristen punya A, B, C gitu ya. Tetapi secara kebersamaan sebagai bangsa, sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini, pengharapan apa yang kita mohon kepada Tuhan melalui situasi kita? Pasti kita tidak akan lupa bahwa COVID-19 ini, pandemi ini sudah menelan ribuan orang meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti hal yang pertama, kita harus berbicara dunia, berbicara manusia, bukan berbicara saya sendiri, keselamatan saya, bukan bicara komunitasku, bukan berbicara imanku saja, tetapi bagaimana Allah bekerja dalam dunia. Cara berpikir kita lebih luas lagi, yaitu dunia ini diselamatkan Tuhan. Bebas dari COVID. Nah, bukankah Januari ini sudah memulai akan vaksin? Ya, saudara gembira karena apa? Karena ada vaksin. Saudara gembira karena apa? Oh, karena gratis, nggak bayar. Nah, apakah itu? Tetapi apakah pengharapan kita diletakkan kepada vaksin itu? Ya, memang vaksin itu katanya tidak berdampak apa-apa. Badi no, ya. Siapa yang mengatakan tidak punya dampak apa-apa? Saya bukan nakut-nakutin. Tapi segala sesuatu kita tidak berpikir bahwa itu finalnya, itu jalan keluarnya, itu udah paling the best dan pasti berhasil. Tidak bisa dipastikan berhasil. Karena semua ketergantungan itu Tuhan yang atur ya. Jadi jangan kita terlalu berharap besar bahwa vaksin itu selesailah COVID-19 ini. Bukan berarti bahwa saya tidak berpengharapan, tetapi saya mau kita tidak berpikir bahwa kita menggantungkan akan harapan ke depan kita kepada ahli-ahli medis, ya.
kepada vaksin, penemuan vaksin. Bisa jadi penemuan vaksin ini akan berakibat bencana. Kok bisa? Bisa jadi rebutan antar negara, peperangan, kekuasaan, cara mendapatkannya dengan cara situasi yang chaos ya, situasi yang kacau ya. Saudara tahu politik main di mana-mana bukan? Jadi tidak bisa mengatakan bahwa ini mungkin vaksin itu menyelamatkan, tapi cara mendapatkan vaksin itu bisa dengan pertengkaran besar antar negara. Oleh karena itu kita tidak menggantungkan kepada vaksin itu. Bebas, hal yang kedua, bebas dari apa? Bebas dari COVID, bebas dari ketegangan ekonomi. Darah dikasih Tuhan, saya diceritakan rekan yang mempunyai, yang tinggal ya di Eropa. Bukan hanya Indonesia banyak usaha yang tutup, tapi di mana-mana. Ya, perusahaan-perusahaan besar pun mengalami situasi yang kacau. Oleh karena itu ini adalah adanya ketegangan ekonomi. Tuhan, pengharapan kami supaya ekonomi dipulihkan secara makro dan mikro. Ya, dipulihkan karena tanpa perekonomian yang semakin baik akan terjadi kesusahan, kesulitan, kemiskinan semakin banyak, pengangguran semakin banyak, kejahatan semakin lipat. Itu runtutannya terus menerus ya. Jadi kita merindukan perekonomian dibebaskan, bukan? Itu harapan kita. Dan kita agak tenang ketika para ekonom bertemu. Ya, ekonom-ekonom canggih Indonesia ini juga membicarakan walaupun kuartal pertama, kedua, ketiga ya bisa diatasi, tetapi apakah kita menaruh pengharapan kita kepada para ekonom? Hal yang ketiga, bebas dari apa? Terorisme. Ada 3 hal ini kalau diurutin sampai 10 bisa. Tapi saya rasa 3 hal inilah yang kita juga memohon kepada Tuhan 2021 bisa diatasi. Bebas dari terorisme. Caranya bagaimana? Nah ini yang sulit. Siapa yang bisa menghandle akan radikalisme? Siapa yang bisa menghandle akan fundamentalis? Di arena kekristenan juga fundamentalis itu bekerja sehingga ada kebencian kepada aliran agama lain, aliran kepercayaan lain. Bahkan juga di antara perbedaan doktrinal menjadi suatu permusuhan. Dan kalau lebih kencang lagi adalah terjadi radikalisme. Terjadi persoalan-persoalan seperti itu. Kita tidak mudah loh saudara mengatasi Indonesia ini radikalisme. Ya saudara tahulah ya situasi, saya tidak usah menyebutkan. Tetapi itu suatu situasi yang sebenarnya mengerikan kalau pemerintah tidak punya keberanian. Yang kita andalkan apa dalam terorisme? Kesungguhan pemerintah di dalam hal ini. Keberanian pemerintah terhadap keamanan masyarakatnya. Saudara, apakah itu juga yang kita andalkan? Jadi saya melihat Yeremia di dalam pasal 31 itu terjadi pengharapan besar di mana remnant sisa Israel itu diselamatkan. Dari seharusnya mereka no hope, tidak ada pengharapan sama sekali. Dan kali ini juga secara konteks kita juga rindu kita itu dibebaskan dari COVID-19 secara mendunia, dari terorisme juga mendunia, ya, dan juga dari perekonomian mendunia. Tadi saya katakan jangan cuman mikirin diri sendiri. Kalau ada gereja yang dibakar, kita wah kelihatannya kita pengen belain. Tapi kalau kita ada misalnya wihara yang dibakar, kita nggak peduli. Nggak boleh gitu lagi ya. Pada masa ini kita terus belajar bahwa kecintaan kita kepada iman kita justru menimbulkan kecintaan kita kepada sesama. Jadi tidak ada lagi, kekristenan jangan memulai dengan suatu permusuhan. Kekristenan mesti membuka diri bahwa mampu merangkul apa saja. Karena itulah karakter Tuhan kita ya. Oleh karena itu waktu kumpul-kumpul agama sekali lagi kita menjadi saksi ketika dikatakan orang Kristen ini terbuat dari apa ya. Kok mereka tidak mau balas? Wah, saya waktu itu Tuhan terima kasih. Kalaupun ada tekanan, kami melakukan yang benar itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, justru di dalam keadaan ini saya mau supaya kita tidak bergantung kepada ekonom, kita tidak bergantung pemerintahan dan militer, kita tidak bergantung kepada
penemuan vaksin itu menjadi sumber final daripada pengharapan kita. Kita diajak hari ini bergantung kepada siapa? Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. 2021 menggembirakan hati Tuhan itu adalah dengan kebergantungan kita total kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada materimu, statusmu, investasimu. Jangan kau sombong pada hal itu. Kau kena COVID aja, sudah selesai itu semua. Oleh karena itu mari kita belajar. Justru dalam hal ini fokus kita kembali kepada Tuhan. Tuhan, apa kehendak-Mu dengan COVID-19 ini? Apakah kami ini kurang bersaksi, gereja Tuhan kurang bersaksi? Sehingga perlu ini supaya menyadarkan kami bahwa kami ini perlu bersaksi kepada masyarakat, kepada dunia tentang siapa Engkau. Ketika kami tidak lagi bisa berkumpul di gereja. Gereja justru hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan ketika COVID-19. Karena jemaat tinggal di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita nggak bisa kumpul-kumpul di gereja, lalu apa arti kemegahan gedung gereja? Tidak ada lagi artinya. Yang berarti adalah jemaat Tuhan yang setia. Saya justru lebih terharu lagi ketika dalam masa pandemi ini. Jemaat yang sakit, mereka tetap bergantung kepada Tuhan. Mereka yang operasi berkali-kali, imannya masih baru, belum katekisasi, belum mengaku percaya itu 5 tahun. Tetapi dia terus bergantung. Wah, itu lebih mengharukan daripada ketika kita kumpul-kumpul. Malah justru seringkali banyak hal yang tidak mengharukan, banyak hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dalam situasi ini, apa maksud-Mu Tuhan dengan COVID-19? Sekali lagi, kejadian ini menimbulkan sesuatu recheck akan kehidupan bergereja, fokus daripada gereja, fokus rumah tangga kita, pekerjaan kita. Apakah kita masih menggembirakan hati Tuhan? Gak apa-apa sekali waktu kita mengatakan, Tuhan, apa dosa kami ini sehingga kami harus alami ini. Walaupun tidak kita paranoid, karena dosa. Tapi ada juga kita harus recheck dari mulai kedekatan kita, relasi kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali lagi seperti pasal yang 31 daripada Yeremia ini. Saudara, keberadaan dunia dalam penderitaan pada saat ini, ya, penderitaan. Pasti saudara mengenal orang-orang yang pergi karena COVID-19, bukan? Baru saja ketemu, tetapi berikutnya sudah pergi karena COVID-19, ya. Kalau saya melihat juga medsos seringkali, ya sudah banyak juga orang-orang yang mengatakan akhirnya selamat jalan, selamat tinggal, ya. Karena situasi ini tidak mudah. Dunia ini dalam penderitaan dengan berbagai macam cara. Pasal 31 ini mengingatkan kita masih punya harapan. Karena apa? Tadi, karena tangan Tuhan sendiri. Israel gak punya harapan, tapi remnant daripada Israel itu akan sungguh-sungguh Tuhan pulihkan. Tuhan akan memberi kegembiraan besar. Apa kegembiraannya di dalam ayat yang kita baca? Yaitu harapan emosional mereka tidak lagi dalam penderitaan. Tapi berkali-kali aku akan membuat mereka bersuka cita, bersorak-sorai, menari, bergembira. Nah, tadi saya katakan kan, Tuhan di dalam pasal ini menginginkan supaya dia memberikan kegembiraan, gembira-gembiranya untuk manusia pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersuka cita, bersorak-sorai, dipulihkan, kegembiraan itu terjadi. Kemudian yang kita lihat dalam teks ini adalah identitas sebuah bangsa dikembalikan menjadi umat yang terhormat. Tadinya bangsa Israel sendiri lebih condong kepada ilah lain, lebih condong kepada bangsa lain yang besar, Asyur, Babel. Tapi Tuhan mengkondisikan mereka bahwa sebenarnya Allah mereka itulah yang hebat. Oleh karena itu mereka akan dikembalikan ke tanah di mana Tuhan sendiri hadir sebagai Tuhan dan Rajanya. Identitas bangsa dikembalikan sebagai umat. Yang terserak dikatakan akan dikumpulkan, dikatakan dalam teks itu.
Yang kemudian adalah di dalam teks ini juga bicara penderitaan fisik akan dibebaskan. Yang buta, yang lumpuh, yang sakit bersalin, pembebasan dari musuh. Dari tangan yang lebih kuat, karena Israel pada saat itu sungguh-sungguh dikepung oleh musuh-musuh yang lain. Penderitaan rohani dipulihkan, pembebasan dari dosa. Ada kelimpahan dalam jiwa, kenyang di dalam kebajikan. Penderitaan ekonomi, oleh karena itu teks ini bicara akan dipulihkan. Mereka akan memiliki anggur, minyak, air, kambing domba, semua akan dicukupkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya mengatakan Tuhan mau kasih kegembiraan. Di tengah-tengah remnant Israel yang tadinya tidak ada harap. Tapi di tangan Tuhan ada pengharapan, ada kegembiraan. Janji Tuhan yang jelas di dalam teks ini adalah perkabungan ayat 13 diganti dengan kegirangan. Mereka tidak akan kembali merana. Tidak akan kembali merana. Hebat janji Tuhan ya. Akan diganti perkabungan itu dengan kegirangan ayat 13. Mereka tidak akan kembali merana. Saudara, kalau saya baca teks ini bacaan doang ya. Saudara, kalau membaca teks ini dan saya Bu Agustina ini menjelaskan. Apakah teks ini cuma berbicara kepada pembaca pertama? Lalu buat apa kita baca? Lalu apa artinya firman Tuhan bagi kita pada zaman ini? Saudara, teks ini tidak berhenti, janji ini tidak berhenti kepada pembaca pertama saja. Pengharapan kepada bangsa Israel. Tetapi teks ini berbicara kepada Anda dan saya. Bahwa pengharapan itu masih ada di dalam Tuhan. Amin. Pengharapan itu masih ada di dalam Tuhan. Jikalau engkau sakit, ada harapan di dalam Tuhan. Jikalau engkau di dalam persoalan ekonomi, ada harapan di dalam Tuhan. Jikalau engkau dalam keretakan rumah tangga, ada harapan di dalam Tuhan. Jikalau engkau dalam keputusasaan apapun, ada harapan di dalam Tuhan. Karena Dia mampu memberi pengharapan. Asal, nah ini yang paling penting. Teks ini juga jangan, Bu Agustina tidak mau hal sebelah aja ya. Wah, kita dijanjikan harapan, dijanjikan pemulihan fisik, mental, psikis, rohani. Enak ya ikut Tuhan. Oh, tidak begitu, ada syaratnya cuma satu. Tapi dengar, dikatakan jelas bagian ini mengatakan, dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Artinya apa? Harapan itu diberikan, pemulihan akan fisik, mental, psikis. Pemulihan akan ekonomi, pemulihan akan sosial, pemulihan akan dosa itu diberikan Tuhan. Asal mendengar suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita cuma melihat teks itu dari satu sisi ya, satu sisi yang menggembirakan kita, tetapi lihat juga dari sisi apa kewajiban kita, ketaatan kita, bukan yang enggak menggembirakan. Sebenarnya kalau kita sudah menyelami Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan firman itu merupakan sesuatu yang meluap-luap. Tentu saudara pernah jatuh cinta ya. Tentu saudara pernah senang ya, mungkin bukan jatuh cinta itu urusan orang muda ya, tapi pernah senang melakukan sesuatu yang merupakan hobi saudara ya. Bagaimana cara melakukan sesuatu hobi? Pasti meluap-luap, senang ya. Hobi apapun ya, kalau saudara itu senang di situ, sangat senang. Wah, aja kalau minum kopi itu udah terbayang-bayang, besok pagi minum kopi ini, buatnya cara begini ya. Karena saya senang. Itu juga tanaman ya. Wah, waktu saya belajar dari jemaat, dia punya tanaman air ya toh. Wah, ya bagus juga tuh ya, ada ikan-ikannya, saya kan senang alam gitu ya. Ya sudah, kemudian saya juga bisa suka sekali ya untuk melakukannya. Artinya apa? Kalau saudara dan saya benar-benar mau menggembirakan Tuhan, firman Tuhan itu bukan beban, tapi kegembiraan kita. Apalagi yang bisa aku persembahkan kepadamu Tuhan? Apalagi yang aku bisa berikan kepadamu Tuhan, Kau penyelamat jiwaku? Bukankah kegembiraan Tuhan adalah ketika kita dan keluarga kita mencintai firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin memulihkan kita, tapi marilah kita kembali. Berita yang bagi kita tahun 2021 adalah
menggembirakan hati Tuhan dengan kembali taat kepadanya. Tidak ada jalan lain kecuali taat kepada Tuhan, maka kegembiraan dan pemulihan itu diberikan secara utuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, rumusnya begini ya. Waktu saya merenungkan akan firman Tuhan ini, rumusnya gini. Tuhan, umat pilihan, memakai umat pilihan, memulihkan umat pilihan untuk memenangkan bangsa-bangsa lain dan akhirnya kepada dunia. Urutannya gitu ya. Tuhan memakai umat pilihan, memakai anak-anaknya, dipulihkan anak-anaknya ini supaya anak-anaknya ini bisa memulihkan yang lain dan bahkan diberi menjadi saksi berdampak bagi dunia. Ya. Itu adalah anak-anak yang taat. Tapi ada rumusan yang lain. Kalau kita bandel, kalau kita ini melawan Tuhan, kalau kita ini tidak taat kepada firman Tuhan, memakai dunia. Saudara ingat Babel aja dipakai, makanya juga dipertanyakan ya. Ada nabi yang mempertanyakan, kenapa engkau memakai Babel untuk mengingatkan akan umat. Jadi rumusan yang lain adalah Tuhan memakai dunia, memakai bangsa-bangsa lain untuk menyadarkan umatnya. Ya. Jadi kita mau yang mana, di posisi yang mana? Apakah kita mau berdampak kepada orang lain, tapi kalau kita tidak taat, Tuhan pakai COVID-19, Tuhan pakai kesengsaraan daripada ekonomi. Tuhan pakai segala cara untuk menampar kita supaya kita kembali kepadanya. Saya berharap saudara dan saya adalah yang pertama. Tuhan setelah memulihkan kita, memberi harapan kepada kita, kita menginspirasi dunia bahwa di dalam Tuhan ada harapan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah tahun yang baru. Buatlah planning yang baru. Buatlah recheck lagi hal-hal yang lama, konsep-konsep yang lama. Saudara kalau mesti dibuang ya dibuang. Ya, ini udah gak bisa lagi kita pakai, harus berani. Supaya kita menggembirakan Tuhan. Supaya pengharapan Tuhan itu terjadi secara utuh atas hidup kita. Biar firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita memulai dengan semangat tahun ini. Bahwa tahun inilah adalah tahun di mana Tuhan memulihkan pengharapan kita. Sekaligus tahun yang kita rindu menggembirakan hati Tuhan. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena di awal tahun Engkau mengingatkan kami bahwa harapan terjadi karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami terus bergantung kepada Tuhan. Baik di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, pergaulan, pelayanan, kesemuanya. Ajari kami bergantung dan taat kepadamu. Supaya kami tahun ini Tuhan adalah tahun yang terus boleh menggembirakan akan hati Tuhan. Kami terus melanjutkan akan doa kami Tuhan terhadap bangsa dan negara. Kami mengasihi bangsa ini karena disinilah gereja-Mu hadir untuk menjadi saksi di tengah bangsa dan negara ini. Di tengah kemajemukan akan masyarakat. Kami menyerahkan supaya kami dimampukan mengasihi bangsa ini. Memulai dengan mendoakan akan pemerintahan kami.
mendoakan akan segala kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dibuat, menyerahkan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan COVID-19, kebutuhan tenaga medis, kebutuhan akan vaksin, cara juga menyampaikan kepada masyarakat supaya terhindar dari korupsi. Kami serahkan Tuhan, Engkau menolong pemerintah kami mengatasi hal ini tidak mudah. Tapi kami percaya Engkau menempatkan orang-orang yang boleh melakukan hal-hal yang boleh mensejahterakan akan masyarakat. Kami berdoa juga di dalam pemerintah menangani relasi antar agama. Bahwa ada agama, ada kepercayaan, ada doktrin yang ingin menghancurkan justru keberadaan Pancasila yang merangkul semua kalangan. Oleh karena itu diberi keberanian pemerintah kami di dalam menumpas hal-hal yang tidak benar. Tolonglah bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa terus untuk para pemimpin baru daripada setiap daerah. Ketika hamba membaca media, ada puluhan orang-orang muda yang tampil sebagai pemimpin daerah. Tuhan tolonglah supaya ini merupakan harapan baru bagi bangsa ini. Bahwa ada ide-ide yang menarik, ada suatu idealisme, ketulusan juga untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik daripada angkatan yang lama. Kami serahkan setiap pemimpin daerah ke dalam tangan-Mu. Kami sangat merindukan kemajuan daripada bangsa ini. Kami terus juga berdoa untuk gereja kami yang kami kasihi. GKI Sulung, Tuhan tolong. Di dalam masa pandemi ini kami diberikan kemampuan mengatasi. Kami bersyukur setiap kali daripada majelis melaporkan hal-hal situasi keuangan kami. Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami tahu kami kembalikan segala hormat kepadamu yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami berterima kasih kepadamu. Biarlah Tuhan tahun ini di dalam situasi apapun para pemimpin gereja ini dimampukan dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Dengan kerendahan hati bukan dengan kesombongan. Untuk meletakkan semua kepada rencana kehendak Tuhan jauh lebih penting daripada rencana dan kehendak pribadi. Kami menyerahkan dan berterima kasih juga karena Engkau menjawab seruan doa kami. Di tengah-tengah kami sudah hadir pembimbing remaja, pembimbing pemuda, pembimbing akan guru-guru sekolah minggu. Untuk keberadaan saudara Otniel, keberadaan daripada saudari Jessica, keberadaan saudari Indra. Engkau menempatkan mereka di tengah-tengah kami sebagai generasi yang menolong akan pertumbuhan iman jemaat-Mu. Diberikanlah mereka hikmat dan bijaksana, kekompakan dan sungguh-sungguh kerinduan untuk melayani Tuhan dengan tulus hati. Kami berdoa secara khusus bahwa kami juga merindukan kehadiran pendeta yang baru, baik secara kader maupun yang mutasi ke gereja kami. Biarlah kerinduan ini Tuhan terus kami bawa dalam doa. Surat sudah kami layangkan kepada sinode. Tetapi lebih daripada itu adalah seruan kami Tuhan, pulihkanlah gereja ini. Supaya gereja ini sungguh menaruh hormat kepada keputusan Tuhan. Lebih daripada keputusan daripada setiap kami dengan segala keberadaan kami masing-masing. Kami mencari pimpinan Tuhan untuk senantiasa membawa gereja ini berkenan menggembirakan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat kami, khususnya yang lansia. Mereka Tuhan sangat rindu juga hadir di gereja ini, bukan hanya lansia, tetapi lansia mempunyai satu kebutuhan di mana mereka rindu berjumpa dengan banyak orang, rindu juga mengalami komunikasi dengan orang di mana tiap hari mungkin mereka mengalami kesepian. Tuhan tolonglah jemaat lansia supaya mereka diberikan sukacita. Sukacita daripada-Mu tidak terbatas, oleh karena itu kami percaya dengan keberadaan pandemi ini pun mereka diberikan kemampuan untuk bersukacita di dalam Tuhan.
Kami menyerahkan jemaat yang sakit, jemaat yang kehilangan akan keluarga mereka. Karena segala situasi Tuhan hiburkan, Tuhan tolong. Supaya sungguh-sungguh mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Bapa di surga, kami mau menyerahkan segala program ke depan, para aktivis kami bisa bersemangat untuk melayani Tuhan. Di dalam situasi apapun kami tidak putus asa. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Allah yang hidup. Yang memberikan ide, yang memberi hikmat, yang memberi kemampuan untuk mengatasi segala sesuatu. Kami percaya jikalau kami taat berjalan bersama dengan Engkau, maka kegembiraan itu adalah menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami di dalam nama Yesus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Allah Bapa sangat mengasihi kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sungguh bersyukur kita dilayakkan memanggilnya Bapa di dalam Yesus Kristus. Maukah kita mengungkapkan syukur kita kepadanya? Yesaya 30 ayat 18 menjadi ayat Alkitab yang mendasari persembahan kita. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dia Allah yang selalu berinisiatif menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita menyambut kesempatan ini dengan memberikan ucapan syukur kita, dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA dengan nomor yang tertera pada layar. Atau dengan metode Vintex, OVO, Dana, Link Aja, atau GoPay. Bila tidak bisa keduanya, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon yang tertera di layar untuk diambil. Mari kita ungkapkan syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang selalu menanti-nantikan waktu untuk menyayangi kami. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan pada hari ini, di minggu pertama tahun 2021, kami diberi pengharapan oleh Tuhan. Kami ingin menggembirakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini, kami memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan pasti menyelamatkan dan memulihkan kehidupan kita di tengah-tengah beban hidup yang berat, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, tetaplah percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Tetap taat dan setia menjadi saksinya bagi banyak orang. Tetap
dengan sayapnya melindungi